Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan membahas materi yang banyak kalian tanyakan ya. Meskipun beberapa soalnya itu sudah saya bahas, tetapi pertanyaan tentang materi ini cukup terus berdatangan, entah itu di komen YouTube ataupun di sosmed saya. Materinya tentang apa? Materinya tentang kalimat efektif. Kalimat efektif ini banyak ragamnya, banyak tipe pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan coba fokus membahas tipe-tipe soal kalimat efektif. Utamanya kita akan bahas soal yang muncul di simulasi. Mengapa saya membahas kembali soal yang muncul di simulasi? Karena soal simulasi itu merupakan gambaran yang realnya, teman-teman, untuk soal SNBT 2024. Nah, jika bentuknya itu muncul di simulasi, kemungkinan besar di soal aslinya itu akan muncul juga. Jadi kalian harus memahami bagaimana bentuknya dan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kita langsung mulai saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu di sini menanyakan kalimat yang tidak logis. Nah, soal ini tuh sempat saya bahas, namun banyak sekali yang masih bingung ya, terutama pertanyaan itu tentang apa? Gini teman-teman, ketika yang ditanyakan ya tidak logis dan bentuknya itu kalimat, maka materinya itu tentang apa? Kalimat efektif. Nah, di antara kalian banyak yang masih bingung ya, ketika mau mengerjakan soal kalimat efektif, urutannya itu bagaimana? Nah, urutannya itu harus seperti ini teman-teman. Jadi kalian mulai dari pola dulu. Polanya itu wajib minimal ada S, ada P. Mengapa harus dari pola dulu? Karena sebuah kalimat itu kan syarat wajibnya itu harus memiliki subjek dan predikat. Kalian, kalau saran saya, kalian jangan mengikuti secara mentah teori yang ada di buku ya. Syarat kalimat efektif itu ada banyak sekali. Misalkan ada kesatuan, ada kelogisan, ada kehematan, dan lain-lain. Itu banyak banget ke bawah. Kalau kalian terima mentah seperti itu, kalian pasti akan bingung ngerjainnya itu bagaimana. Jadi coba lakukan prosedur yang saya sarankan ini ya, terutama ketika konteksnya itu ngerjain soal SNBT. Awalilah dari pola. Kenapa? Karena kalimat memiliki subjek dan predikat itu syarat wajibnya, syarat utamanya. Ketika ini tidak terpenuhi, berarti yang lain pun nggak perlu dipikirkan lagi gitu. Itu logikanya ya. Yang kedua, kalau kalian sudah menemukan tentang polanya dan polanya itu aman, coba cari dari kesetaraan. Kenapa dari kesetaraan? Karena kalau kesetaraan itu kan kita bisa lihat ya. Lihat, biasanya ada konjungsi kan kalau yang kesetaraan itu. Nah, kata di antara konjungsinya itu, konjungsi yang sering digunakan itu dan ya, atau juga bisa sebetulnya. Ini yang sering, konjungsi yang setara. Nah, di antara konjungsinya itu nanti kalian tinggal samakan aja ya. Samakan imbuhannya gitu. Atau samakan jenis katanya ya. Kemudian kalau di kesetaraan aman, coba cek pada bagian kehematan. Nah, kata yang hemat itu bagaimana? Kata yang hemat itu berarti katanya itu cirinya ya. Cirinya itu jangan mengulang kata, teman-teman. Jangan ada pengulangan kata. Jangan ada pengulangan kata. Misalkan kalau menggunakan kata dan 2 kali itu jangan dilakukan ya. Jangan pengulangan kata atau menggunakan dua kata yang maknanya sama. Nanti kita praktikkan nanti aja ya detailnya bagaimana. Contohnya itu misalkan ada kata agar sama supaya. Agar supaya bla 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 itu jangan ya. Itu. Oke, para siswa-siswa. Nah, itu jangan dilakukan menggunakan kata seperti itu karena para sama siswa-siswa itu maknanya sama untuk menjamakan ya. Pilih aja salah satunya. Misalkan para siswa atau siswa kayak gitu ya. Ini contoh kecilnya. Oke, kita akan mulai bahas soalnya. Yang tidak logis adalah kalimat. Nah, bagian yang salahnya itu kan saya sempat bahas ya. Kalimat tidak logis itu berarti kan tidak memiliki S atau tidak memiliki P. S itu tidak logisnya itu biasanya diawali
diawali kata preposisi, teman-teman. Kalau yang S itu salah satu preposisi itu namanya dalam, bagi, dan sebagainya. Kalau yang itu adid predikat itu biasanya diawali kata apa? Diawali kata yang. Ini seringnya itu begitu ya. Karena itu jawaban yang salah itu kalimat yang ketujuh kan? Ya. Kenapa? Karena ini nggak ada subjeknya, ada kata dalam. Lihat. Predikatnya itu kan ini kan dapat menghasilkan. Apa yang dapat menghasilkan harusnya itu kan 100 gram kacang merah kering. Itu kan. Harusnya ini tuh S kan. Nah, tapi gara-gara ada kata dalam, ini tidak bisa jadi S, ini jadi keterangan, teman-teman. Artinya, kalimat ini tuh gak punya S. Ya, karena dalam 100 gram kacang merah kering, itu jadi keterangan, ada kata dalam. Jadi, jawabannya itu yang D. Nah, yang banyak ditanyakan di pembahasan sebelumnya itu, kalimat yang 5 ya. Kalimat 5. Mengapa kalimat 5 itu nggak dianggap salah juga? Karena di sini kan ada kata yang kak sebelum kata dimilikinya. Nah banyak yang nanya gini kan, betul teman-teman bagian ini tuh bukan predikatnya. Kenapa ada kata yang? Berarti kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah itu berarti ini satu unsur ya, satu unsur S berarti. Predikatnya kata apa? Ya udah kalau nggak ada kata kerja, kalian cari aja di sini ada kata sifat kan. Sangat rendah itu kata sifat kan, berarti ini jadi predikatnya gitu teman-teman. Predikat itu kalian coba cek lagi aja di langkah-langkah membuat pola. Predikat itu bentuknya itu bisa ini, bisa verba, bisa adjektiva, bisa nomina ya. Verba itu ada beberapa macam verba itu, kalian cek aja di pembahasan bagaimana mencari pola. Kalau nggak ada verba, nah pertama itu kan cari dulu verba, karena kalimat dalam bahasa Indonesia itu kebanyakan verba. Kalau nggak ada, cari aja adjektiva. Kalau ada, nggak ada lagi, cari nomina gitu. Ya, jadi jangan terpaku pada satu hal. Jadi kalau di sini kan sampai sini nggak ada kan, sampai sini nggak ada predikat kan, karena ini S-nya kan. Ya udah, kata setelahnya ada kata sangat rendah itu bisa jadi predikat. Ya, jadi di kalimat ini tetap memiliki predikat. Karena itu masih tepat ya. Oke. Kalimat selanjutnya atau soal berikutnya ini soal simulasi ya, yang PBM juga. Ada soal seperti ini. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4, harus dihilangkan pada kalimat 4. Kalau dihilangkan itu kan ini berarti kan kalimatnya salah ya. Berarti ini kan perbaikan kalimat ya. Ya gak? Perbaikan kalimat. Perbaikan kalimat itu berarti materinya apa? Sama, kalimat efektif. Diperbaiki itu kan kalimatnya agar menjadi apa? Menjadi kalimat efektif. Kalau mau cari kalimat efektif, coba tetap teman-teman dari polanya. Mengapa dari polanya? Nanti kita jelaskan ya. Polanya itu harus ada S, ada P. Kita lihat kalimat keempat. Ini keterangan kan? Secara umum itu keterangan. Predikatnya apa? Predikatnya itu kopula kan? Yang kata kerja adalah nih ya, apa yang adalah untuk membentuk karakter? Jawabannya apa? Fungsi pendidikan. Ini S-nya. Kenapa? Nah ini S-nya ya. Setelah predikat kopula itu ada kata apa? Ada kata untuk, teman-teman. Ada kata untuk. Untuk itu apa? Untuk itu ini preposisi kan? Preposisi. Kalau ada kata preposisi berarti ini itu adalah keterangan gitu. Nah, pertanyaannya itu, setelah kata adalah, boleh gak ada kata untuk? Ya, itu gak boleh, teman-teman. Kalau predikatnya itu kopula, ya, setelahnya itu gak boleh ada preposisi, gak boleh. Gak boleh juga ada konjungsi, itu gak boleh. Bahkan, kalau ada tanda baca pun, itu gak boleh ya. Gak boleh, teman-teman. Mengapa gak boleh? Karena kopula itu, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu menghubungkan, ya. menghubungkan S subjek dengan komplement. Komplement itu apa? Pelengkap. Jadi harus jadi pelengkap unsur setelahnya itu. Berarti kata yang mengganggu unsur ini, unsur apa? Kata untuk ya, ini harus dihilangkan gitu. Ya, ini tipe soal yang kedua nih. Ini tuh muncul di simulasi. Jadi
Kalau muncul di simulasi, ada kemungkinan ya di soal aslinya pun akan muncul. Jadi kalian harus paham logikanya. Oke, soal yang kedua seperti itu. Kita lanjutkan, coba soal berikutnya. Masih tentang kalimat efektif ya. Saya bahas ini semua kalimat yang berhubungan dengan kalimat efektif yang ada di soal simulasi. Terus nanti kita akan bahas juga yang pernah muncul di TO ya. Selanjutnya, kata erat kaitannya dalam kalimat 5 seharusnya. Lihat ya, ada seharusnya. Berarti kan ini tentang perbaikan juga kan. Perbaikan kalimat ini materinya sama, kalimat efektif berarti ya. Kalimat efektif. Jadi kalian harus paham teman-teman, materinya itu tentang apa. Kalau kalimat efektif, coba tetap dari pola ya. Biasakan dari pola dulu. Kalau polanya udah aman, baru loncat ke yang lain. Lihat di sini, kalimat ini. Pendidikan karakter erat kaitannya dengan, sebetulnya kalimat ini itu erat kaitannya itu apakah udah benar atau salah? Erat kaitannya itu kurang tepat ya. Berarti ini harus diperbaiki kan? Karena apa? Karena bentuknya itu harus kata kerja ya. Kalimat ini itu kan belum punya predikat. Jadi ini tuh kalau bisa jadi predikat gitu. Kalau predikat itu bentuknya itu gimana? Jadi verba kan? Bentuk awalnya itu, bentuk utamanya itu kan verba predikat itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, diubah menjadi kata yang mana? Erat kaitannya ubah jadi predikat. Yang mana? Berarti opsi yang B gitu. Ini berkaitan, jadi imbuhan ber kan? Ini predikatnya, eratnya apa? Ini pelengkapnya gitu. Jadi logis kan? Ininya S, ininya berkaitan P, ininya pel. Jadi benar kan? Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau ini diganti dengan berhubungan, teman-teman lihat ya, di kata di atas itu erat kaitannya. Erat kaitannya itu diubah jadi kata kerja aja, jangan diganti ya. Jangan diganti. Di kalimatnya itu kan di sini seharusnya apa? Seharusnya itu kan diubah aja, bukan diganti. Nah itu lebih cocok berkaitan erat aja, nggak usah diganti. Jawabannya yang B. Begitu. Mudah-mudahan kalian paham ya tipe soal berikutnya. Oke, kita loncat ke sini ya, kita bahas. Ini full ya, kita full bahas soal simulasi, tapi khusus yang kalimat efektifnya aja. Soal berikutnya, kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara, nah ini kan penyempurnaan kalimat, perbaikan kalimat juga kan, berarti ini kalimat efektif juga. Gitu, tipe-tipenya ya. Banyak banget nih kalimat efektif di simulasi, berarti di soal aslinya pun nanti akan banyak juga kemungkinan di PBM PPU akan muncul. Oke, kalimat 2 ya, kita lihat kalimat 2. Nah, biasakan teman-teman, nanti kalian polakan dulu ya, cari polanya dulu. Kalau polanya udah aman, kalian baru lanjut ke tahap berikutnya. Lihat kalimat 2. Pendidikan karakter adalah, berarti kan predikatnya itu kata adalah kan? Coret. Adalah predikatnya. S-nya apa? Pendidikan karakter. Setelah ini kan lihat, langsung pol kan ya? Gitu. Ini perluasannya. Nah, predikatnya itu kan sama S-nya aman kan? Ada. Berarti lanjut ke langkah berikutnya. Boleh dari kesejajaran teman-teman ya. Kedua itu kesejajaran. Lihat aja, ada konjungsi gak? Kalau ada konjungsi, kemungkinan ada kesejajaran nih. Lihat aja di kalimatnya, ada konjungsi gak? Kalimat 2 ini. Baca. Ada kan? Di sini menemukan konjungsi dan gitu. Nah, kalau ada konjungsi dan, ada konjungsi kayak gini, lihat kata sebelumnya. Imbuhannya apa? Kata setelahnya imbuhannya apa? Kata sebelumnya itu imbuhannya me. Kata setelahnya itu imbuhannya ber. Berarti ini tidak setara. Kalian harus ubah biar jadi setara ya. Ini samakan ya, samakan konjungsinya, samakan imbuhannya, samakan imbuhan ya. Coba agar sama, perbaikannya yang mana? Berarti ubah yang B kan ya jawabannya, mengganti berkembangnya menjadi mengembangkan gitu kan. Jadi berkembangnya itu diubah ini jadi mengembangkan, imbuhannya disamakan, kemudian jadi sama, me menjadi me. Gitu cara jawabnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang tipe kalimat efektif yang ini. Oke, kita lanjutkan. Yang ini ada yang tanya di DM apa? DM IG ya tentang ini. Jawabannya itu gimana sih Kak? Katanya karena dijelasinnya itu kurang ini ya, kurang detail. Kemarin boleh saya detailkan. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Frasa mengurangi kerusakan darah, ini koma ya. Terus ada dan kan, ada apa? Ada konjungsi ya. Dapat diperbaiki. Nah,
Kalau ini perbaikan kalimat kan, berarti materinya itu tentang apa? Tentang kalimat efektif kan? Kalimat efektif. Betul nggak? Betul ya. Tentang kalimat efektif. Lihat di sini ada konjungsi kan, dan sebelumnya itu ada kata-kata. Nah, berarti ini kalimat efektif yang apa? Langsung aja, gak perlu dipolakan ini, karena bentuknya itu udah ketahuan tipe apa, kesejajaran kan? Kesejajaran itu berarti menyamakan ini imbuhannya. Ini kan imbuhannya masih beda-beda nih, ada ini me gitu kan, ini me, ini ber. Jadi semua rincian, ini kan rincian semua teman-teman. Sampai sini ini rincian satu gitu. Ini sampai sini, ini rincian kedua. Ini sampai sini, ini rincian ketiga. Ini sampai sini, ini rincian keempat. Nah, semuanya itu imbuhannya yang saya tandai itu harus sama. Kalau mau me semua, kalau mau ber semua. Karena di sini kebanyakan me ya. Bedanya itu yang ini doang kan, yang ber, yang ini yang beda. Berarti ubah agar menjadi me semuanya. Berarti jawabannya yang mana? Yang A itu salah kan? Karena ini turunnya gitu. Harusnya menurun ya. Berarti salah. Yang B itu me, dan me. Berarti yang B yang betul. Ya, gitu. Jadi jawabannya yang B yang betul. Gitu ya. Kalau yang C ini lihat ber, ini salah berarti kan? Karena ini me, salah. Yang D itu lihat ini turunnya, gak ada imbuhannya, berarti salah. Yang E, me, ini ber, ini salah. Harusnya me semuanya. Begitu pembahasannya ya. Mudah-mudahan sekarang kalian paham. Oke, selanjutnya, nah ini soal yang ada di TO ya, di salah satu TO, platform TO ya. Oke, coba. Kalimat ke-6 ya, perlu disempurnakan dengan cara, kalau dipersempurnakan berarti ini tentang kalimat efektif juga kan. Kalimat efektif. Gitu. Cara yang mana? Berarti karena kalimat efektif, coba cari dari pola dulu penyempurnaannya. Udah punya S dan P gak? Kalau belum punya, berarti ubah agar menjadi punya. Coba kalimat ke-6. Predikatnya itu kata apa harusnya? Karena ini ada keterangan, berarti ini kesini keterangan ya. Lihat, kata kerjanya itu harusnya itu ini kan, telah diupayakan kan? Ini P-nya. Tetapi di depannya itu ada kata apa? Ada kata yang kan? Nah, masalah teman-teman, ketika ada predikat di awal kata yang itu masalah. Ini S-nya kan? Ini harusnya S. Berarti karena gara-gara ada kata yang ini jadi salah, berarti kata yangnya itu harus dihilangkan. Berarti yang B gitu. Menghilangkan kata yang, jawabannya. Ya. Jadi dari sini dulu, jangan mikir dulu kemana-mana. Dari pola dulu aja. Kayak gitu caranya. Oke? Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kita akan lanjutkan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah berikut kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut. Kita akan bahas soal ini. Mana kalimat yang tidak logis dari bacaan berikut ini? Coba kira-kira apa? Kalimat 1, 2, 3, atau dan seterusnya. Coba kalian boleh baca dan boleh kerjakan ya. Kalimat yang tidak logis itu kalimat yang mana? Ini soal 1. Kalian boleh kerjakan. Kalimat yang tidak logisnya itu soal 1 yang mana? Ini ya, contoh soal 1. Contoh soal 1. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau nanti kalian kurang terbaca soal ini, nanti saya akan tampilkan di layar. Kalian tulis di kolom komentar, jawab ya, silahkan. Kalau udah, nanti kalian lanjutkan ke contoh soal yang kedua, silahkan. Contoh 2, silahkan dijawab jabatannya yang mana ya. Oke, seperti itu. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.